Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, kadang dalam hidup kita merasakan sebuah perasaan emosi di dalam dada kita itu marah, kesel, was-was, dan segala macamnya. Faktornya tentunya bisa banyak. Faktornya bisa eksternal, bisa karena orang lain, bisa karena atasan, bisa karena teman, bisa karena keluarga, pasangan, anak, dan segala macamnya. Dan akhirnya kita overthinking terhadap hal itu. Dan akhirnya menyebabkan diri kita mengalami sebuah kelebihan emosi. Dan akhirnya juga imun kita menjadi rendah. Kemudian karena kita anxiety, was-was, akhirnya gas lambung naik. Dan akhirnya mengganggu sistem metabolisme tubuh kita. Dan kemudian akhirnya kita mencari yang namanya healing dengan cara misalnya dengan liburan, kemudian shopping, dan segala macamnya. Namun setelah kita menyelesaikan proses shopping kita, liburan kita kembali dalam kehidupan kita, dan akhirnya apa? Kita merasakan hal yang sama sebelum kita liburan. Artinya proses healingnya belum benar-benar sempurna. Nah, sekarang kita akan melihat sebuah proses yang menarik bagaimana Al-Quran itu menjadi proses healing buat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Di situ ada kata syifa. Syifa itu asal katanya adalah syafa, artinya adalah melebihi batas normal. Nah, konteksnya Quran menjadi syifa buat kita itu seperti apa? Emosi yang ada pada diri kita yang disebabkan oleh sebuah faktor luar, maka akhirnya emosi itu melebihi batas normalnya, dan itu adalah kondisi yang berbahaya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Quran menghilangkan emosi-emosi yang melebihi batas ini? Nah, sesungguhnya Al-Quran itu tidak menghilangkan semua emosinya. Kenapa? Karena manusia itu hidup membutuhkan emosi-emosi itu. Tersinggung, marah, kesal itu dibutuhkan dalam tahapan normal. Namun ketika melebihi batas normal, ini yang harus disembuhkan. Karena kalau tidak akan menyebabkan komplikasi penyakit yang lebih lagi. Nah, kemudian praktisnya gimana dalam dunia kita ini? Ya tinggal kita lanjutkan satu ayat setelahnya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, karena karunia dan rahmatnya Allah, maka berbahagialah kamu. Nah, kesimpulan dari ayat ini apa berarti? Kita diminta untuk apa? Bersyukur terhadap karunia dan rahmatnya Allah, maka kamu berbahagialah. Kan gitu poinnya tuh. Jadi kata kuncinya adalah syukur. Ketika misalnya kita dibuat sedih atau tersinggung oleh sesuatu, kemudian akhirnya kita emosi, dan akhirnya emosi itu melebihi batas normalnya. Dan akhirnya apa? Kita melupakan nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita yang banyak. Di meja makan yang sama, satu orang happy, satu lagi kesal. Seorang direktur mengatakan bahwa saya tidak happy dengan posisi saya sekarang. Namun di saat yang sama, seorang manajer yang posisinya jauh dibandingkan seorang direktur ini, dia mengatakan saya bersyukur dengan apa yang saya peroleh. Artinya apa? Ternyata kebahagiaan itu terhadap syukur terhadap apapun yang Allah sudah karuniakan kepada diri kita. Jadi, emosi yang ada di dalam dada kita akhirnya mengontrol diri kita dan menyebabkan diri kita melupakan karunia dan rahmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Dan akhirnya kita upset, kita tidak bahagia. Nah, sekarang kita cek, kita tes dalam kehidupan kita, kemudian kita rasakan. Inilah kedahsyatan Al-Quran. Jadi ketika kita mengalami sebuah momen di mana momen itu menyebabkan emosi kita berlebih,
maka kita fokuskan kepada karunia dan nikmat yang Allah sudah berikan. Jadi tidak fokus kepada hal ini, namun kita fokuskan kepada nikmat dan karunia yang Allah berikan pada diri kita. Sehingga apa? Kita bisa happy, kita bisa bahagia. Karena ayat ini yang kita baca tadi, falyafrahu, maka berbahagialah. Nah, cara berbahagia adalah dengan bersyukur. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan sebuah inspirasi buat kehidupan kita dalam keseharian kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.